하루 종일 머릿속에 네 미소만 우리 그냥 한번 만나볼래요 나 오늘부터 너랑 썸을 한번 타볼 거야 너 매일매일 내게 전화도 할 거야 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismadina, NIM 2018143403, semester 5, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas PGRI Palembang dengan mata kuliah Perencanaan Pembelajaran SD, dosen pengampunya Ibu Tiurida Intika MPD. Nah, di sini saya akan mengajari Ibu. Sebelum itu saya dipersilakan untuk Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh iya, terima kasih ya. Yap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu ingin memberikan sedikit gambaran tentang Ibu ya sebelum kita memulai tugas yang diberikan. Nama Ibu Sri Wahyuni. Kebetulan Ibu mengajar di SD 8 Mendo Barat dan lokasinya tidak jauh dari kampung kita ya. Yap. Nah, Ibu mengajar di kelas 2. Dengan mata pelajaran semuanya ya. Kalau di kelas itu berarti kita wali kelas mengampu semuanya. Nah, mungkin ini sedikit dari Ibu tentang diri Ibu. Kita kembalikan ke adik. Ya. Untuk itu kita dimulai ya Bu untuk pertanyaannya. Silakan. Pertanyaan pertama, menurut Ibu selaku wali kelas, mengapa dalam menyusun perangkat pembelajaran harus memperhatikan kalender akademik? Ya, terima kasih ya. Ini dalam proses pembelajaran kita dalam satu pendidikan formal harus mengacu kepada kalender akademik yang sudah ditentukan dari dinas terkait ya. Kenapa itu ditentukan? Karena pada saat belajar mengajar, kita sebagai pengajar ya bisa memprediksikan bahwa materi ajar bisa diperoleh anak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi misalnya kalau untuk semester 1 ada 4 tema untuk kelas 2 ya. Jadi 4 tema itu harus selesai sesuai dengan jadwalnya dan mengacu kepada kalender akademik tadi ya. Nanti dipotong hari libur ya, tanggal merah dan lain sebagainya, kegiatan di sekolah maupun kegiatan di UPTD. Nah, itu bisa diperkirakan sesuai dengan jadwal. Makanya kalau ada kalender akademik kita bisa memprediksi itu sehingga materi semua sudah tersampaikan sebelum kegiatan pada semester itu berakhir. Pertanyaan kedua, Ya. menurut Ibu, apakah perencanaan program semester sangat penting untuk menunjang pembelajaran dan apa saja manfaat yang akan didapat dari program semester tersebut? Oh, sangat-sangat penting itu nak ya. Ya. Untuk program semester ya dalam 1 tahun kita mempunyai 2 semester ya, pertama dan semester kedua. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar per semesternya tuh harus juga selain dengan kalender akademik tadi ya sebagai waktunya. Nah, untuk program semesternya kita harus mengacu kepada program itu. Kenapa? Karena dari program itu kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah kita cantumkan dalam program semester tadi. Nah, penentuan harinya, materinya yang akan disampaikan yang mana. Jadi kita kalau mengajarnya sesuai dengan kalender pendidikan dan program semester sudah dibuat, jadi materi yang kita sampaikan terarah gitu, tidak melebihi dari batas waktu yang sudah ditentukan. Itu maksudnya agar bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam semester tersebut. Selanjutnya, selaku wali kelas, bisakah Bapak Ibu menjelaskan langkah apa saja yang dapat dilakukan guru untuk membuat program tahunan? Apa kendala yang biasanya dialami guru ketika proses pembuatan perencanaan program tahunan? Harus dilakukan itu pertama kita harus tahu dulu kalender akademik yang yang diberikan dari dinas yang pertama. Yang kedua, kita bisa merinci kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam 1 tahun itu dirinci dahulu. Yang ketiga, materi-materi pembelajaran yang akan disampaikan ada berapa tema ya, ada berapa subtema, ada berapa pembelajaran, semua dirinci terlebih dahulu sehingga kita bisa membuat promes. Setelah kita membuat promes dengan ada pendidikan, kita bisa menentukan program tahunan yang akan kita buat dalam 1 tahun tersebut. Kendalanya ya Ibu rasa sih tidak terlalu banyak kendala ya kalau kita sudah terbiasa membuat program ya, karena kita sudah karena terbiasa itu jadi semua mengalir dengan sendirinya. Nah, kendalanya paling sedikit karena harus menyesuaikan dengan keadaan lingkungannya, faktor anaknya kan berbeda setiap tahunnya, karakter anak juga berbeda, itu yang kendalanya kita harus menyesuaikan ke situnya gitu.
Selanjutnya, menurut Ibu, dalam membuat atau mengembangkan silabus, hal apa saja yang harus diperhatikan ketika pembuatan silabus tersebut, khususnya di masa pandemi sekarang ini seperti belajar online? Iya, nah di sini perubahan belajar itu sangat signifikan sekali ya. Dari tatap muka kita belajar secara daring jarak jauh, yang dimana pendidikan jarak jauh itu kita belum tahu pasti kemampuan anak sejauh mana. Yang kedua, karakter anak kita juga belum mengetahui. Nah ini yang menjadi kendala kita itu kan. Yang pertama tadi penyusunan silabus ya. Nah, penyusunan silabus yang perlu ditekankan adalah KI-KD-nya ya, KI dan KD. Yang kedua materi ajar, kita harus mengetahui dan sesuaikan dengan kemampuan anak. Nah, materi yang lebih mudah mungkin kita langsung ajarkan, tetapi kita membuat garis besarnya saja. Nah, materi-materi yang sulit baru kita ajarkan secara jauh melalui media pembelajaran dari alat bantu yang kita buat adalah bahan ajar daring ya. Yang ketiga adalah melalui aplikasi-aplikasi yang kita buat, biar anak-anak bisa memahami. Tapi sebelumnya harus ada sosialisasi terlebih dahulu, karena perubahannya sangat cepat sekali. Selanjutnya, apakah Ibu selalu mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebelum mengajar? Dan mengapa RPP itu sangat berperan penting dalam suatu proses pembelajaran? Berikan alasannya. Selalu ya. Karena itulah ibarat kita mau masuk ke rumah tuh harus ada ngetok pintu dulu. Nah, RPP-nya itulah sebagai dasar kita untuk mengajar anak-anak itu. Kalau tidak ada dasarnya itu, kita tidak bisa memberikan materi sesuai dengan apa yang sudah diberikan dalam KI dan KD tersebut ya. Kenapa pun sangat-sangat penting ya. Karena itu sebagai dasar kita mengajar di dalam kelas. Terus pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu selaku wali kelas, faktor pendukung apa saja yang harus diperhatikan guru dalam membuat tujuan pembelajaran agar sejalan dengan RPP yang dibuat? Bagaimana cara seorang guru mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Sebelum kita mengajar, kita harus tahu dulu ya, apakah yang kita ajarkan itu akan tercapai atau tidak. Nah, untuk itulah kita punya acuan. Acuan itu didasarkan pada tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan ya. Nah, dari tujuan pembelajaran itu ada beberapa aspek yang mendukung. Yang menurut selama Ibu mengajar ini ada beberapa, yang diantaranya adalah lingkungan yang pertama, yang kedua karakter anak ya kan, yang ketiga kemampuan anak kan tidak semuanya sama, itu harus diperhatikan. Yang ketiga penggunaan media pembelajaran itu juga berpengaruh pada proses dan tujuan tadi ya. Yang kelima nih Ibu rasa nih ada sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Itu termasuk satu hal yang penting sekali. Terus yang selanjutnya apa tadi? Bagaimana cara seorang guru mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Untuk cara mencapainya kita harus bisa menyesuaikan diri ya, menyesuaikan diri dengan lingkungan, menyesuaikan media yang kita pakai untuk anak ya, agar anak mudah memahami itu, sehingga tujuan yang kita terapkan di awal itu bisa tercapai. Dari 5 tadi ya, tadi kombinasikan. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu seberapa pentingkah pemilihan atau penggunaan pendekatan, metode, model pembelajaran di SD? Pendekatan, metode, model apa yang Ibu terapkan ketika peserta didik dalam pembelajaran daring? Pembelajaran daring, pendekatan yang lebih, metode yang Ibu gunakan pembelajaran daring, tatap muka ya. Arti tatap muka itu apa? Berbicara secara langsung. Nah, secara langsung tekan melalui media. Ibu biasanya kalau memberikan materi itu pakai Google, kalau pelatihan Google Form, kalau Google Meet. Google Meet pakai Google Meet medianya itu ya. Pertanyaan selanjutnya, bahan ajar seperti apa yang Ibu siapkan untuk mengajar pada saat ini selama proses pembelajaran online? Bagaimana cara Ibu memanfaatkan bahan ajar tersebut agar siswa dapat lebih memahami materi pembelajaran tersebut? Iya, dan bahan ajar yang Ibu pakai itu lebih banyak menggunakan aplikasi PPT karena itu lebih mudah diaplikasikan ya kan, dan mencapai bisa gambar juga gambar, tulisan, terus bisa video di situ ya. Nah, sekarang kan PPT sudah ada kemajuan kan, kita bisa membuat video pembelajarannya dari PPT tersebut, dan Ibu sudah berusaha lagi, sudah mencoba untuk membuat video melalui PPT tadi. Selanjutnya, bisakah Ibu jelaskan mengapa setiap membuat soal harus sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran? Dan apakah dalam pembuatan soal selalu bersumber dari buku pegangan yang dimiliki guru dan siswa?
jelas ya, kalau kita membuat soal harus bersumbernya dari indikator, ya kan, indikator karena di situ capaiannya kan dari indikatornya, dan tujuan pembelajaran berhasil atau tidaknya juga berasal dari itu ya. Nah, indikator yang pertama kan dari KI dulu, KD materinya apa ya, terus tujuan pembelajarannya, baru dari tujuan pembelajaran kita membuat indikator yang disesuaikan dengan lingkungan sekitar dan keadaan anak ya, kemampuan anak harus disesuaikan juga. Terus apa tadi pertanyaan selanjutnya? Apakah dalam pembuatan soal selalu Harus bersumber bersumber dari satu ya, dari buku ya? pegangan ya? Tidak juga. Nah, tidak juga. Biasa ibu mengambil atau membuat soal itu di samping dari buku pegangan tadi, dia ibu ngambil dari literatur lain. Misalnya kita ngambil dari materi-materi yang di internet, ya kan. Sekarang yang kedua mungkin materi-materinya itu disesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Misalnya kalau pembelajaran langsung tentang hidup sehat dan tidak sehat di kelas juga ada ya. Nah, itu juga disesuaikan dengan lingkungan kita. Misalnya di contohnya di lingkungan sekitar, jadi anak lebih mudah memahami. Tuh, kalau ibu biasanya ya. Terus? Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah terkait cara menyusun perencanaan penilaian kepada siswa sesuai dengan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik di masa pandemi COVID-19 sekarang ini? Kalau secara formal tidak ada, nah selainnya tidak ada. Cuma kebetulan kemarin ibu kan menempuh PPG ya, pendidikan profesi guru itu, dan alhamdulillah dari situ ibu bisa banyak belajar dari teman maupun dari narasumber. Bagaimana cara kita membuat penilaian baik secara 3 penilaian itu ya, penilaian secara keterampilan, pengetahuan dan sikap ya, 3 itu. Nah dari situlah kita banyak menimba ilmu. Tapi kalau secara langsung dari sekolah atau pihak terkait belum ada sejauh ini. Iya. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Untuk waktunya dan sangat bermanfaat bagi saya dan menambah wawasan juga. Dan untuk teman-teman yang menonton video ini semoga bermanfaat juga. Dan waktunya terima kasih Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 밀가루